Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kemarin kita sudah selesai membahas muqaddimah, kemudian kita sudah selesai membahas dilalah, ya. Kemudian hari ini kita akan membahas mabahithul alfaz, ya. Kita kemarin bilang mantiq itu pembahasannya adalah ma'ani. Ya, ma'ani. Ya, sedangkan ma'ani itu amrun zihniyun. Perlu ada yang menunjukkan makna-makna itu, ya. Kemudian makna-makna itu karena perlu ada menunjukkan, maka kita belajar tentang dilalah. Ya, dilalah itu kadang dilalah itu menunjukkan seluruhnya, kadang menunjukkan sebagian, kadang menunjukkan ya amrun kharij, tapi dia tidak bisa terpisahkan, ya. Kemudian cara terbaik untuk menyampaikan makna itu menggunakan lafaz. Makanya endal manatiqah yang dipakai adalah dilalah wad'iyah, dilalah lafziyah wad'iyah. Ya, makanya yang dipakai lafaz saja. Karena lafaz itu pasti dilalahnya, ya. Nah, maka dibahas pembahasan lafaz. Ya, pembahasan dilalah kenapa? Karena umur akli harus ditunjukkan. Pembahasan lafaz kenapa? Karena kita ketika ingin memahami orang atau ingin memahamkan orang lain, perantara paling mudah memahami dan memahamkan itu adalah lewat lafaz. Untuk menyampaikan makna, untuk menyampaikan dilalah, itu paling mudah adalah dengan lafaz, ya. Maka dimasukkan pembahasan mabahisul alfaz. Aslinya pembahasan mabahisul alfaz itu adalah pembahasan ilmu lughah, ya, ilmu lughah. Mabahisul alfaz itu pembahasannya ulama lughah, tapi dimasukkan sebagai muqaddimah, ya. Karena nanti kita ketika masuk ke kulliyatul khamsah, ya, yang jadi mabadi daripada ilmu mantiq, ya, itu perlu memahami dilalah, perlu memahami lafaz. Maka supaya kita tidak perlu merujuk ke buku lughah, ya udah ulama mantiq memasukkan pembahasan ini di buku mantiq, ya. Ada ilmu itu yang merupakan ilmu mantiq, ada pembahasan yang dimasukkan di dalam buku ilmu mantiq, ya, itu beda, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mabahithil alfaz, ya. Mabahith atau mabhas itu artinya adalah makanul bahsi, ya. Al-bahsu itu artinya secara bahasa adalah at-taftish. Ya. Secara istilah bahas itu sama seperti mubtada dan khabar, ya. Bahas itu secara istilah adalah hukum, ya. Dia menisbahkan mubtada menisbahkan khabar kepada mubtadanya, ya. Biasanya di dalam mabahis itu isinya adalah masail atau masalah. Masail itu jamak daripada masalah, ya. Masalah artinya adalah makanus su'al, ya, tempat kita bertanya, ya. Makanus su'al maksudnya apa? Jadi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Misalnya apa? Ketika kalau dalam bab fikih misalnya, ya, membahas zakat misalnya, berarti dimulai dengan pertanyaan, apakah zakat itu wajib, ya? Apakah salat itu wajib, ya? Apakah misalnya, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Mubtada, kita buat mubtada dan khabar, kita buat sebelumnya pertanyaan. Itu namanya masalah, ya, masalah. Karena dia makan soal atau makan pertanyaan. Nah, inti isi pertanyaannya itu adalah maudhu'nya. Ya, maudhu'nya adalah isi pertanyaannya. Apakah zakat itu wajib? Ya. Pembahasan atau mabahas daripada fikih apa? Af'alul mukallafin, berarti pertanyaan tentang fi'il mukallafin. Ya, apakah salat itu wajib? Apakah zakat itu wajib? Seperti itu. Ya. Ya, faslun fi mabahisil alfaz, ya. Musta'malul alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juzui, ya, harusnya juz'i ma'nahu, tapi di sini ya juzui ma'nahu bi aksi ma tala wa huwa
Harusnya wahwa ala qismaini a'nil mufrada kulliyunau. Ya, kulliyunau juz'iyun haitsu wujida famufhimushtirakinil kulliyu. Ngapalnya gitu ya. Famufhimushtirakinil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyyu. Ya. Oke, setiap lafaz itu pasti mempunyai makna, ya kan? Dan setiap makna itu pasti mempunyai afrad. Jadi ketika ya dimanapun kalian menemukan lafaz ya, kalau kita menemukan sebuah lafaz, maka dalam lafaz itu kita bisa menginginkan dari lafaz itu 3 hal. Ya, dari lafaz itu. Ya. Yang pertama adalah makna. Ya. Yang kedua adalah afrad. Yang ketiga adalah nafsul lafzi. Ini biasanya di nahwu, di i'rab. Ya. Al-insan mubtadaun. Berarti yang dimaksud mubtada yang mana? Bukan insan yang bermakna hayawanun natiq yang mubtada. Ya, yang dimaksud al-insan mubtadaun adalah lafaz insan. Ai lafzu insan mubtada. Ya. Habis itu apa? Kita bilang ra'aitu insanan. Maksud kita adalah manusia. Ya. Berarti maksud dari insan adalah maknanya. Ya, menggunakan kata insan tapi yang diinginkan adalah maknanya. Ya. Kemudian kita bisa menginginkan manusia, tapi maknanya misalnya apa? Said, Amrul, Amal adalah manusia. Berarti maksud manusia di situ apa? Maksudnya adalah afrad. Ya. Jadi setiap kata, semua kata itu bisa diinginkan maknanya, bisa diinginkan afradnya, bisa diinginkan nafsul labzi. Yang ini jarang. Paling sering ini, entah lafaz, entah makna. Ya, kadang nanti i'tirad itu sering datang. Ya, ketika ada i'tirad, orang i'tirad dari segi maknanya, orang i'tirad dari segi lafaznya, orang i'tirad dari segi afradnya. Kita harus tahu, ya, tahu mahalul i'tiradnya di mana, baru kita bantah. Ya. Nah, itu pembahasannya. Misalnya apa? Misalnya, kemudian lafaz itu, ya, lafaz, ya, memahami ini penting. Ini separuh ilmu mantik. Ya. Oke, kita bilang ada di sini. Kita melihat lafaz Zaid. Ya, kemudian ada lafaz al-insan. Ya, Zaid ini punya makna. Maknanya adalah asy-syakhsu. Ya. Ya, kemudian Zaid ini punya afrad, yaitu orangnya yang di luar. Ya enggak? Zaid punya afrad. Ya, al-insan dia punya makna hayawan natiq. Ya, hayawan natiq ini dia punya afrad. Afradnya melihatnya dari mana? Dari makna, dari lafaz juga. Karena setiap lafaz bisa dimaksudkan maknanya, bisa dimaksudkan afradnya, bisa dimaksudkan nafsul lafzinya. Ya. Nah, dari hayawan natiq kita bisa bilang, ya, Aisyah misalnya. Gimana tulisannya? Ya. Ya, ya, Abdullah. Ya, Bakar. Oke. Ya, setiap lafaz itu pasti punya makna. Kemudian kita bisa melihat lafaz itu dari segi maknanya, bisa melihat dari segi afradnya. Ya. Oke, di sini kita bilang lafaz Zaid. Lafaz Zaid itu punya makna asy-syakhsu al-muayyan. Ada satu anak lahir diberi bapaknya nama Zaid. Nah, berarti apa? Ketika kita bilang Zaid, maksud dari Zaid itu apa? Ya, afradnya yang mana? Afradnya anak orang itu. Satu aja. Boleh nggak kita bilang Zaid tapi afradnya banyak? Bisa nggak? Kita membayangkan Zaid itu khusus diletakkan bapaknya untuk anak ini. Bisa nggak kita membayangkan Zaid itu banyak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke. Kemudian di insan, ya, di insan itu makna insan adalah hayawan natiq. Itu maknanya. Nah, makna insan, kemudian insan juga punya afrad. Ya, ada Aisyah, ada Abdullah, ada Bakar. Oke. Makna insan ini, yang hayawanun natiq ini, boleh nggak kita bayangkan dia berada di tempat yang banyak? Ya, hayawan natiq ini berada di Aisyah, berada di Abdullah, berada di Bakar. Bisa nggak maknanya? Bisa nggak maknanya ada banyak? Ya, bisa kan? Maknanya bisa banyak. Nah, yang seperti itu, ya, atau misalnya apa? Misalnya kita bilang, ya, laptop misalnya. Ya, ketika kita bilang laptop, boleh nggak di otak kita laptop itu banyak? Ya, bisa laptop Lenovo, ya, bisa Asus,
bisa Samsung, ya. Ada nggak laptop Samsung? Ada kan? Ya. Lenovo ada juga. Ya. Nah, berarti apa? Berarti kata laptop, ya. Berarti kata laptop itu punya makna. Ya, maknanya misalnya apa? Alat khusus untuk menulis dan lain sebagainya. Itu maknanya. Kemudian makna itu, makna alat khusus untuk menulis dan lain sebagainya itu boleh nggak terhadap afrod yang banyak? Boleh. Boleh, ya enggak? Kemudian kita bilang, ya, iPad-nya Jinan misalnya. Ya, itu boleh nggak terhadap makna yang banyak? Tidak boleh. Atau yang terbayang cuma satu aja? Satu aja. Satu aja kan? Dunia ini satu aja. Di dunia satu aja. Ya. Nah, itu tidak boleh kita membayangkan dia. Ya, ada makna. Ya, ada makna. Kemudian makna itu cuman boleh terhadap satu afrod saja. Ya. Atau ketika saya bilang misalnya artis, ya, kalian bayangkan satu nama artis, boleh nggak masing-masing kalian punya bayangan berbeda-beda? Boleh kan? Berarti kata artis itu punya makna. Habis itu maknanya itu bisa dibayangkan boleh terhadap sesuatu yang banyak, yang berbilang-bilang. Ya. Kemudian Said bilang Raisa, ya. Kalian langsung terbayang kemana? Langsung terbayang ke satu orang kan, penyanyi. Ya, langsung terbayang ke Raisa yang penyanyi satu orang. Ya. Boleh nggak kata Raisa itu untuk banyak terbayangnya? Kalian langsung terarah ke satu, ya nggak? Kalian langsung terarah ke satu. Nah, indal manatiqah yang seperti itu, lafaz yang punya makna dan maknanya itu tidak bisa dibayangkan untuk orang atau untuk sesuatu yang berbilang-bilang, itu namanya adalah juz'i. Ya. Ya. Kemudian lafaz punya makna, maknanya itu kita bisa bayangkan di sana boleh terhadap sesuatu yang berbilang-bilang. Ya, makna itu boleh diletakkan di A, boleh diletakkan di B, boleh diletakkan di C. Itu dinamakan kulli. Ya, ya, kulli dan juz'i itu adalah makna, sifat daripada makna. Ya, makna kulli, makna juz'i. Ya, itu sifat. Ya, kulli dan juz'i itu sifat daripada makna secara hakikah. Tapi dia bisa menyifati lafaz kulli, lafaz juz'i. Nah, itu majaz. Ya, lafaz kulli maksudnya adalah makna lafaz kulli. Lafaz juz'i adalah makna lafaz juz'i. Lafaz itu sifatnya adalah mufrad dan murakkab. Ya, lafaz itu disifati hakikah, mufrad dan murakkab. Kalau makna sifatnya adalah kulli dan juz'i. Ketika kita bilang lafaz kulli, lafaz juz'i berarti majaz. Ya, ketika kita bilang makna mufrad, makna murakkab berarti majaz. Karena makna itu hakikahnya kulli dan juz'i. Ya. Lafaz hakikahnya mufrad dan murakkab. Ya. Menyifati lafaz dengan mufrad dan murakkab itu hakikah. Menyifati lafaz dengan kulli dan juz'i itu majaz. Ya, karena kulli dan juz'i itu aslinya adalah sifat daripada makna. Lafaz itu nggak bisa disifati kulli dan juz'i. Ya. Tapi kita bisa bilang al-insan itu lafzun kulli. Al-insan itu lafzun juz'i. Maksudnya apa? maksudnya adalah lafaznya. Maknanya, makna insan. Ya. Oke, itu pembagian kulli dan juz'i. Kalau makna kan bisa lah, makna mufrad, makna murakkab. Majaz, majazan. Ya. Ya. Kemudian di nazam apa? Syarih bilang musta'malul alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Ya. Oke. Lafaz. Ya. Lafaz itu artinya apa? Al-lafzu itu adalah as-saut al-mu'tamid, ya, ala al-makhraj. Ini lafaz. Ya, lafaz itu adalah as-saut al-mu'tamid ala al-makhraj. Ya. Atau kalau tempat lain ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Ya, sama aja maksudnya adalah al-makhraj. Ya. Nah, maka kita tidak bilang ya gini atau gini itu saut, tapi kita nggak bilang itu lafaz. Ya, suara binatang kita bilang lafaz nggak? Ya, nanti khilaf. Ya, tergantung. Anjing lafaz bang. Jelas anjing. Kita paham. Kecuali itu Sulaiman kan. Ya, lafaz itu adalah saut al-mu'tamid ala al-makhraj. Ya, kemudian lafaz itu terbagi kepada maudhu dan ya muhmal. Ya, maudhu itu lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan sebuah makna. Ya, wad'un kemarin artinya apa? Ya, ta'yinul lafzi bi izai ma'nan bihaitsu idza utliqal awwal wa himasani, itu maudhu. Ya.
maudhu. Kalau muhmal lawannya, ya, tidak ada ta'yinnya sama sekali. Muhmal itu dari ahmala yuhmilu, membiarkan. Ya, membiarkan. Ya, itu muhmal. Misalnya maudhu apa? Misalnya tadi Zaid. Ya, lafaz Zaid itu digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan seseorang. Ya. Kemudian lafaz Dais, kebalikan daripada Zaid, ini enggak ada yang menggunakan dia menunjukkan makna. Ya, Dais itu enggak ada makna sama sekali dan dia tidak digunakan dalam tarkib Arab. Ya, Dais. Ya udah. Berarti apa? Dia adalah lafaz muhmal. Ya. Kemudian setelah maudhu baru kita bisa menggunakan lafaz maudhu itu. Ya, setelah maudhu namanya adalah marhalah isti'mal. Ya enggak? Setelah lafaz itu ada wadaknya, dia menunjukkan. Dalam proses wadak ini apa? Kita meletakkan lafaz, kemudian memberikan dia dilalah. Ya, meletakkan lafaz Zaid, kemudian Zaid itu menunjukkan kepada syakhsun muayyan, ya, menunjukkan kepada seseorang tertentu. Nah, berarti apa? Setelah itu baru kita bisa menggunakan lafaz itu. Ya, ketika kita menggunakan, kita bisa menginginkan hakikahnya, bisa menginginkan majaznya, ya kan? Kemarin penggunaan, marhalah penggunaan. Istimal itu apa artinya? Itlaqul lafzi wa iradatul makna. Ya, yang maudhu ini, ya, lafaz maudhu itu terbagi kepada mufrad dan murakkab. Ya, lafaz maudhu. Makanya lafaz itu disifati dengan mufrad dan murakkab itu hakikatan. Ya. Lafaz maudhu itu terbagi kepada mufrad kepada murakkab. Nazim nulis apa? Musta'malul alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Ya. Kata syarih, yang terbagi kepada mufrad dan murakkab itu adalah musta'mal. Ya, musta'malul alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Ya. Nah, maksud dari syarih musta'mal di situ, ya, syarihnya apa namanya? Matinnya menggunakan kata-kata musta'mal. Ya, musta'malul alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Beliau menggunakan kata-kata musta'mal, tapi yang diinginkan adalah maudhu. Ya. Maksud kata-kata musta'mal itu adalah maudhu. Musta'malul alfaz, musta'malul alfaz itu sifat apa namanya? Idhofah, sifat kepada mausuf. Maksudnya adalah al-alfaz al-musta'mal. Ya, musta'malul alfaz al-alfaz al-musta'mal. Tapi maksud musta'mal di situ adalah al-maudhu. Berarti apa? Musta'malul alfaz al-alfaz al-maudhu. Ya, lafaz maudhu itu terbagi kepada mufrad kepada murakkab. Kenapa syarih menggunakannya isti'mal? Karena isti'mal itu pasti harus setelah maudhu. Ya, jadi menggunakan isti'mal tapi yang dimaksudkan adalah maudhu'nya, ya. Imma murakkabun wa imma mufradu. Karena isti'mal itu tidak digunakan, tidak disifati dengan murakkab dan mufrad. Ya. 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 Kemudian mufrad itu apa? Ini mau ditulis dulu. Udah cukup papan tulisnya. Yang tadi yang menyifati tadi apa? Ya. Ketika kita menyifati lafaz dengan mufrad dan murakkab, lafzun mufradun, lafzun murakkabun, itu hakikatan. Berarti hakikah. Ketika kita menyifati lafaz dengan kulli dan juz'i, kan kita bisa bilang insan itu adalah lafzun kulli, insan itu lafzun juz'i, berarti itu majaz. Karena kulli itu sifat daripada makna, ya, tapi kita letakkan untuk lafaz, berarti majaz. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menggunakan menyifati makna dengan kulli dan juz'i, berarti hakikah. Ya, makna kulli, makna juz'i, berarti hakikah. Kalau kita menyifati makna dengan mufrad dan murakkab, berarti majaz. Berarti lafaz sama makna yang sifat. Ya. Kulli dan juz'i itu untuk makna, mufrad dan murakkab itu untuk lafaz. Kalau diputar-putar maka dia majaz. Ya, pokoknya selain untuk dirinya dia majaz. Makna tadi kulli dan juz'i. Makna kulli dan juz'i. Jalan.
Iya. Dia berdoa semuanya. Kulli juz'i. Mantap ada gambar orangnya. Amrul musola. Ya, Amrul. Udah ya. Saya tak tahu Halo, Bang, santai. Tak kelihatan kan? Insan berarti insan itu lafaz. Al insan apa? Lafaz. Insannya jadi lafaznya. Yang mana? Konsep punya lafaz. Insan itu jadi lafaz punya makna gitu ya. Terus nafsu itu. Ya, ketika kita bilang insan, ya, insan itu bisa dilihat dari segi maknanya, bisa dilihat dari segi afradnya, bisa dilihat dari segi nafsu lafaznya. Ketika orang menggunakan lafaz insan, misalnya apa? Al insan mubtadaun. Ya. Berarti apa maksud kata al insan di situ? Adalah lafzu insannya, bukan makna insan. Makna insan bukan mubtada. Ya enggak? Orang menulis kata-kata insan. Kita lihat yang dimaksud kata-kata insan di situ, yang diinginkan maknanya atau afradnya atau lafaznya. Ya, ketika kita ketemu al insan mubtadaun, berarti yang diinginkan adalah nafsu labzinya. Ai lafzu insan mubtada. Nafsu. Pak, yang kemarin kan yang itu kan awalnya kan mufrad dan Zaid, tapi bisa lah berubah. Seandainya orangnya punya anak, awalnya kan Ahmad Zaid, terus tahun kedepannya ada punya anak yang namanya Muhammad Zaid, berarti itu sempat Jadi kulli. jadi beli. Enggak, tetap mufrad. Nah, kenapa? Karena ketika walaupun namanya nggak usah pakai Ahmad nggak usah, sama namakan Zaid bertahan. Tahu kalian bertahan nih, habis ini bulik bertahan bertasmiyah Zaid bertahan. Ya, maksudnya. Nah, itu bisa dinamakan lafzun mustarak nggak? Nggak bisa, ya. Kenapa? Karena ketika kita bilang Zaid, berarti apa? Kita menamai Zaid itu untuk yang ini aja. Ngarani Zaid pulang bahasa yang ini untuk yang ini aja. Ya, walaupun lafaznya sama, tapi maknanya belain. Ya, lafaz ini maknanya untuk satu ini, lafaz ini maknanya untuk satu ini. Kemudian lafaznya sama itu mujarrad ishtirak fil lafzi. Ya, lafaznya aja kebetulan sama. Ya, tapi maknanya belain. Ya, jadi mufrad itu tidak mungkin bisa menjadi kulli. Ya, walaupun lafaznya sama. Jadi kalau jinan keluar ayat lagi, ayat jinan. Yang kul itu iPad-nya kalau Yang kuliah iPad-nya. yang kul itu iPad-nya. iPad jinan tuh Kalau ambil iPad jinan itu kalau masuk Bismillah. kan misalkan kalau Atau iPad wasil itu Bismillah, Iya. iPad wasil padahal sama-sama iPad tuh. Tapi belawan lah. kalau misalkan kan Zaid itu dia juz'i kalau bisa tertentu orang yang layan. Tapi kalau keusahan kita ambil kan dari Zaid dan yang makna yang kita inginkan itu yang hewan natik. Kalau hayal natik udah insan berarti, Ya, bukan Zaid. Itu kan apa? Keusahan yang kita ambil maknanya tetap Zaid. Itu tuh berarti Zaid yang kuli. Maksudnya? Yang keusahannya itu kita ambil, kaosnya itu kita ambil. Lalu itu kan berarti Zaidnya itu jadi kuli. Soalnya adanya di din. Lapas secara makna Zaid itu ada di din lapasnya dan itu menjadi kuli. Soalnya keusahannya kita ambil. Ada paham? Itu kayaknya Yang ditazim. Kak. Hah? Yang ditazim. Beda. Ya, ada Yang kayak itu yang kayak Dawud itu kan mungkin mungkin di tempat lain. Mas. itu takwil. Itu takwil. Oh, takwil. Takwil beda lagi. Takwil itu tidak menjadikan sesuatu. Takwil itu ditakwilkan. Ditakwilkan tuh nafsu sayanya gimana? Nafsu sayanya tetap mufrad. Takwil itu seakan-akan. Gimana belum tahu itu Kak? Semalam di pembahasan balaghah. Oh iya. Aduh. Kita kayak itu jinan betapa tadi. Maaf benar itu, maaf. Apa jadi kau itu? Ya, udah kah?
Ya, kita fokus saja. Hah. Maaf, oleh kamu nulis. Ada lihat, ada lihat. Videonya rekam terus kan. Aduh, apa ini kan mana tangan? Ini mah, ini bukan pijit nih. Fokus. Ya. Mufrad dan murakkab. Syarih mendahulukan pembahasan mufrad ya. Madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Madalla juz'uhu ala juz'i. Fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu ya. Itu maksudnya adalah murakkab ya. Murakkab ya. Itu kata syarih ya. Ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu ya, dalalatan maksudah ya. Ini definisinya, definisi murakkab. Ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu ya, dalalatan maksudah ya. Maknanya waqi'atun ala al-labs ya. Murakkab itu adalah lafaz dalla juz'uhu, yang dalla juz'ul labzi ala juz'i maknahu ay juz. Pokoknya hunya kembali ke lafaz terus ya. Lafaz. Ini juga lafaz. Ya. Murakkab itu adalah lafaz dalla juz'uhu, yang menunjukkan sebagian makna lafaz itu ala juz'i maknahu, atas sebagian makna lafaz, dalalatan maksudah. Berarti di sini ada apa? Ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah lafaz ya, al-lafzu. Yang kedua adalah al-makna ya. Yang ketiga adalah juz'ul lafzi. Yang keempat adalah juz'u al-makna ya. Juz'ul lafzi dan juz'ul makna ya. Ya. Kemudian misalnya apa? Contohnya adalah yang biru. Oke, Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun. Ya, coba kita lihat di sini. Lafaznya ada nggak? Ada. Lafaz Zaid dan lafaz qaim. Maknanya ada. Makna Zaid dan makna qaim, atau makna dari Zaidun qaimun itu adalah al-hukmu ala Zaid ya bil qiyam. Ya, ini makna dari lafaz Zaidun qaimun. Ini maknanya al-hukmu ala Zaid bil qiyam. Lafaznya ada Zaidun qaim, maknanya ada al-hukmu ala Zaid bil qiyam ya. Kemudian juz'ul lafzi. Ya, juz'ul lafzi dari Zaidun qaimun ada enggak? Ada. Ya, juz'ul lafzinya adalah Zaid dan qaim ya. Kemudian ada juz'ul makna ya. Ada nggak juz'ul maknanya? Ada. Ya, Zaid nih, ma adalah lafaz, dalla juz'uhu, ma dalla juz'uhu, lafaz yang menunjukkan sebagian lafaz itu ala juz'i maknahu. Di sini sebagian dari lafaz Zaid qaim apa? Zaid dan qaim saja ya kan. Nah, lafaz Zaid ini menunjukkan sebagian makna daripada al-hukmu ala Zaid bil qiyam enggak? Ya, lafaz Zaid itu menunjukkan ke Zaidnya. Qaimnya menunjukkan enggak? Menunjukkan ke qiyamnya. Al-hukmu didapat dari mana? Ya, dapat dari juz'un lain, yaitu nisbah ya. Dapat dari juz'un lain. Nah, berarti apa? Setiap lafaz yang dalla juz'uhu, yang menunjukkan sebagian lafaz itu ala juz'i maknahu, atas sebagian maknanya ya, dalalatan maksudah, itu dinamakan dengan murakkab. Ya, berarti apa? Lafaz murakkab itu yang mana? Zaidun qaimunnya, sepanjangan. Zaidun qaimun adalah lafzun murakkab. Ya, lafzun murakkab. Ya, berarti apa? Harus ada lafaznya, harus ada maknanya, harus ada juz'ul lafzinya, harus ada juz'ul maknanya. Kalau yang ini sudah sempurna, maka dinamakan lafaz murakkab. Binaan mafhum?
Oh berarti Zaidun yang merokap berarti? Hah? Zaidun. Zaidun itu apa? Kalau kok kata kau merokap berarti? Bisa memanggil orang. Ya Jack. Kan ada maksudnya Zaidun gitu kan? Kan maknanya sama gitu. Nyanyi Zaidun. Itu yang Isnadi lah. Yang mana? Yang ini? Ya. Kalau misalnya Mazadi atau Apa? Mazadi. Masji Hadramaut. Ya, Hadramaut itu mufrad. Ya. Murakab di sini pokoknya dilalah. Hadramaut itu menunjukkan untuk apa? Sebuah tempat, kota. Ya, berarti dia habis itu hadranya menunjukkan apa? Menunjukkan nggak? Kada kan? Berarti apa? Ya, supaya jelas kita bahas mufradnya. Ya. Yang murakab itu harus madalla juz'uhu ala juz'i maknahu dalalatan maksudah. Mufradnya tinggal ditambahi la, ya. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu, ya, dalalatan maksudah. Ya. Yang mufrad ini banyak, ya. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu dalalatan maksudah. Ya. Oke, di dalam lafaz murakkab itu harus ada lafaznya, harus ada maknanya. Lafaz maksudnya apa? Lafaz maksudnya adalah lafaz sempurnanya. Lafaz sempurnanya adalah Zaidun qaim. Makna maksudnya adalah makna sempurna, yaitu al-hukmu ala Zaid bil qiyam, itu makna sempurna. Kemudian ada juz'ul labzi, sebagian dari lafaznya yaitu Zaid, sebagian dari lafaznya yaitu qaim atau nisbah, ya. Kemudian apa? Juz'ul makna. Nah, kalau sebagian lafaznya menunjukkan kepada sebagian maknanya, sebagian lafaznya menunjukkan kepada sebagian maknanya, itu dinamakan murakkab. Murakkab adalah madalla juz'uhu ala juz'i maknahu dalalatan maksudah. Di sini maksud nggak? Zaid yang di sini sama nggak dengan Zaid yang di sini? Sama. Qaim yang di sini sama nggak dengan qiyam di sini? Berarti apa? Dalalahnya dalalah maksudah, ya. Nah, kemudian yang mufrad itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu dalalatan maksudah. Itu mufrad. Ya. Ya. Misalnya kita ambil pertama, ya. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Ya. Pertama kita bisa menafikan ini di mufrad atau di sini aja, ya, menafikan juz'unnya, ya. Berarti yang mufrad itu apa? Mufrad itu adalah lafaz yang tidak mempunyai juz'un. Ada nggak? Lafaz tidak ada juz'unnya sama sekali. Ada nggak? Apa? Ya, hamzah lil istifham. Ada nggak juz'unnya? Dia cuma satu huruf, ya, hamzah al istifham. Hamzah al istifham berarti apa? Dia tidak punya juz'un, maka dia masuk mufrad, ya, masuk mufrad, ya. Berarti apa? Dia ma adalah juz'uhu, juz'unnya aja dia nggak punya, ya, maka dia dinamakan mufrad, ya. Begitu juga dengan wawul atfi, ya, waw lil atfi, ya, huruf waw, itu juga satu, ya. Atau yang kedua, dia punya lafaz, ya, dia punya juz'un, lahu juz'un, lakin la yadul, ya. Misalnya apa? Ya, Zaid, dia punya juz'un, ya dan dal. Tapi menunjukkan kepada Zaid nggak Zaid itu? Enggak. Ya-nya menunjukkan kepada Zaid nggak? Nah, berarti apa? Dia lahu juz'un, dia punya juz'un tapi la yadul, ya. Lahu juz'un la yadul. Yang pertama dia tidak punya juz'un sama sekali, ya. Dia tidak punya juz'un sama sekali. Yang kedua lahu juz'un la yadul. Kemudian yang ketiga, dia punya juz'un, kemudian yadul, ya, tapi dilalahnya ghairi maksudah, ya, ghairi maksudah, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah Abdullah, ya. Abdullah punya juz'un nggak? Punya, ya. Ada abdun, ada Allah.
Abdullah tapi harus ada kait alaman. Ya, Abdullah nama orang. Ya, Said misalnya kita ganti namanya jadi Abdullah. Ya. Ya, Sa'dullah. Ya, misalnya Sa'dullah namanya. Ya, kita ganti aja. Biar pas contohnya. Wah, silakan muallim satu. Ya. Oke. Sa'dun. Ya. Di sini Sa'dun dia adalah juz'un daripada Sa'dullah. Ya, juz'un daripada Sa'dullah. Nah, Sa'dullah ini berarti apa? Menunjukkan apa? Maknanya apa? Kita harus lihat maknanya. Makna Sa'dullah apa? Alaman berarti apa? Asyakhsu. Sama aja dengan Zaid maknanya, ya enggak? Karena dia nama orang. Nah, kemudian Sa'dun ini artinya apa? Artinya sesuatu yang mutasib bisa ada, ya kan? Yang punya sifat bahagia. Ya, itu menunjukkan kepada syakhsun ini enggak? Enggak mesti. Bisa saja orang namanya Sa'dullah tapi hidupnya sepanjang tahun sedih. Ya kan? Sepanjang tahun bisa aja. Ya. Bisa aja orang namanya Abdullah tapi sepanjang tahun enggak pernah salat. Bisa kan? Ya, nama orang Abdullah tapi enggak pernah salat. Namanya Saleh. Ya, tapi kelakuannya Taleh. Ya, bisa kan? Ya, nama itu tidak mesti menunjukkan musamma. Apa namanya? Kelakuannya. Ya, tapi doa. Ya. Amin. Ya, berarti apa? Dia lahu juz'un. Ya. Kemudian juz'unnya yadul. Sa'dullah, Sa'dun tuh yadul. Ai asyai al-muttasib bisa ada. Ya. Tapi dilalahnya ghairu maksudah, bukan itu yang diinginkan. Kita ketika bilang Sa'dullah yang diinginkan adalah menunjukkan kepada syakhsun. Ya. Tapi Sa'dun di sini menunjukkan kepada ya, sifat orang yang dapat apa namanya kebahagiaan. Allah juz'un yang lain. Allah tuh yadul. Ya kan? Allah ai az-zat al-muttasib bi az-zat al-wajib al-wujub. Wajibul wujud. Ya, az-zat al-wajibul wujud Allah itu. Nah, zat al-wajibul wujud itu ada enggak di Sa'dillah? Ya, hasya. Ya. Ya. Kafir kita. Ya. Ya, berarti apa? Allah itu punya dilalah, tapi dilalahnya ghairu maksudah. Ya, bukan itu yang apa namanya? Bukan menunjukkan kepada syakhsun. Ya. Itu juga dinamakan mufrad. Berarti Sa'dullah itu meskipun dia punya juz'unnya yadul, tapi ghairu maksudah. Ya. Kemudian ada ya, yang mufrad yang lain. Dia lahu juz'un, dia punya juz. Ya. Yadul, juz'unnya yadul. Kemudian maksud. Ya. Tapi ghairu murad. Ya, ghairu murad. Ya. Contohnya ini apa? Contohnya kita menamakan orang dengan al-hayawan an-natiq, ya. Alaman. Ya, harus nama orang. Ketika kita menamakan seseorang dengan hayawan natiq, ya, hayawan natiq itu punya juz'un enggak? Punya juz'un. Ya, yadul enggak? Yadul, hayawan. Maksud enggak dilalahnya? Ya. Misalnya ini orang nih. Orang ini kita namakan hayawan natiq, ya. Maka dalla juz'uhu ala juz'i maknahu enggak? Iya kan? Karena di dalam orang ini ada hayawan, ada juga natiq. Tapi dilalahnya itu meskipun dia maksud di sini, tapi ghairu murad, bukan itu yang kita inginkan. Kita menginginkannya bukan hayawan natiq menunjukkan kepada ini. Yang kita inginkan dari hayawan natiq adalah nama saja. Ya, nama saja. Maka itu juga dimasukkan ke mufrad. Ya, kalau hayawan natiqnya menunjukkan kepada manusia. Tapi kalau kita namakan kucing al-hayawanun natiq atau benda mati, handphone misalnya, kita namakan hayawanun natiq, itu masuk bagian mana? Abdullah. Ya, masuk mana? Masuk di yang ketiga. Dia punya juz'un yadul tapi ghairu maksudah. Karena apa? Hayawanun natiq tapi yang diinginkan adalah jamat. Ya, hayawannya punya maksud tapi maksudnya bukan jamat, bukan menunjukkan jamat. Ya. Makanya harus ada kait alaman. Harus ada kait alaman. Ya. Kalau kaitnya wasfan, ya, jadi sifat, maka dilalahnya jadi murakkab. Ya. Kalau kita ganti Abdullah misalnya wasfan sebagai sifat, ya, semua sifat itu pasti masuk murakkab jadinya. Ya, karena kalau sifat pasti dimaksudkan. Kita mensifati orang Abdullah berarti apa? Murakkab. Ya. Lahu juz'un yadul dan maksud. Kalau kita mensifati orang pasti maksud, ya enggak? Ya. Nah, ini semua adalah aqsam daripada mufrad. Ya, mufrad itu bisa yang tidak ada juz'unnya. Berarti yang pertama kita nafikan adalah juz'unnya. Yang kedua kita nafikan adalah
ad-dilalahnya ya. Jadi ketika kita menemukan kata-kata nafi ya, huruf la misalnya, menemukan kata-kata la, kait setelahnya itu bisa dinafikan satu-satu. Ya, kayak di sini, ma la yadullu juz'uhu. Ini kait, ya dulu tuh kait, juz'uhu tuh kait, ala juz'i maknahu tuh kait. Ya, kita nafikan juz'uhunya. Berarti apa? Ada lafaz mufrad itu yang tidak punya juz. Berarti kita menafikan juz'unnya aja. Kita menafikan dilalahnya, la yadul. Berarti apa? Lahu juz'un. Dia punya juz'un tapi juz'unnya la yadul. Yang kita nafikan adalah dilalahnya. Kemudian dilalahnya itu apa? Dilalah ala juz'i maknahu. Ada yang yadul tapi dilalahnya bukan ala juz'i maknahu. Ya enggak? Berarti kita kaitnya di sini. Ya enggak? Ala juz'i maknahu. Kemudian dilalatan maksudah itu kait juga. Yang dinafikan dari dilalatan maksudah apa? Yang ini, yang bagian bawah, lahu juz'un ya dulu maksud dilalahnya. Tapi ghairu murad, bukan itu yang diinginkan oleh ya. Jadi setiap kalian ketemu jumlah itu ba'da illa atau nafi, kemudian setelah nafi itu panjang jumlahnya, bisa kalian nafikan satu-satu per kait. Ya, kayak di sini. Menafikan dilalahnya, menafikan juz'unnya, menafikan dilalah ala juz'i makna, menafikan dilalah maksudahnya. Ya, bisa di ini satu-satu jadilah taksim. Ya, makanya orang baca kitab kuning tuh satu-satu bacanya karena jadi taksim seperti ini. Ya, jadi taksim. Ya, itu perbedaan antara lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Ya. Ini sama nggak dengan definisi? Ada nggak samanya dengan definisi nahu dalam nahu? Apa? Ihdasyar apa? Murakkab apa mufrad? Ihdasyar. Mufrad lah. Ada di. Hah? Ya, dia masuk mufrad. Ya. Ihda itu menunjukkan ihdasyar nggak? Enggak kan? Ya. Jadi dalam nahu kata-kata mufrad dan murakkab itu atau kata-kata mufrad dalam nahu itu ada 6 itlaqat. Salah satunya ini. Salah satunya ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Ya, di dalam nahu. Ya, tapi mantik maka ini, ya. Ya, Syekh Ibnu Hisham di Qatrun Nada ketika bilang mufrad pertama, kan beliau memulai kitabnya dengan pembahasan mufrad. Beliau menggunakan definisi ini, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Mufrad, itu mufrad. Yang murad itu mana kalau Ghairu murad. Dari setelah maksud itu di luar. Ghairu murad itu nanti dari keinginan mutakalim ketika dia isti'mal. Ya. Ya. Wallahu a'lam. Atau dari dilalah nanti, ya. Karena dilalah itu bisa diinginkan, bisa nggak diinginkan. Ya, pasti dia masuk tarif. Ya. Mufrad. Males ya, males. Di sini kosong itu nah. Nonyo banget ini gitu. Makna itu kan makna kan al-hukmu ala zaid bil qiyam. Berarti kayak tasdik dong atau tidak? Apa? Kan maknanya makna zaid qaim itu al-hukmu ala zaid bil qiyam. Tasdik. Bedanya Tasdik. oh, tasdik.
Ya, kita lihat di Jundi, di Ta'liq. Ya, di Ta'liq beliau pakainya ini. Beliau bilangnya pakai maudhu ya, bukan maksud ya. Yang maksud ini diganti maudhu. Ini ganti maudhu. Murad maksudnya ghairu maksud. Ya. Coba. Ya, istamala hadza ta'rif ala arba'at anwa. Ya, mufradun la juz'a lahu. Mufrad yang tidak punya juz. Hamzatil istifham wa ba'il jar, huruf ba al jar itu tidak ada juz'unnya. Huruf ba jar itu apa? Bukan kayak gini kan? Ba jar itu gini doang. Tuh. Dia tidak punya juz. Kemudian mufrad lahu juz'un la yadul ala ma'nan, tapi juz'unnya la yadullu ala ma'nan, seperti Zaid wa Amr. Zaidnya la yadullu ala ma'nan, ya-nya la yadullu ala ma'nan. Kemudian mufrad lahu juz'un yadullu ala ma'nan, ya, lakinnahu laisa juz'ul ma'na al-maudhu' lahu. Ya, seperti Abdullah. Abdullah di sana diletakkan untuk atau maudhu' untuk nama orang. Ya enggak? Maudhu' untuk nama orang. Tapi abdun itu juga punya makna. Maknanya apa? Maknanya adzat al-mutasib bil ubudiyah. Ya, itu punya makna. Tapi makna itu tidak sesuai dengan makna maudhu' daripada Abdullah yang kita jadikan nama. Ya. Dia yadullu ala ma'nan lakinnahu laisa juz'ul makna al-maudhu' lahu. Ya. Kemudian ada mufrad lahu juz'un yadullu ala juz'i ma'nahu. Dia punya juz'un. Kemudian juz'unnya menunjukkan kepada sebagian daripada maknanya. Lakin dilalatan ghairu maksudah. Ya, tapi ghairu maksud ka hayawan natiq alaman li insan. Seperti hayawan natiq. Hayawan itu yadul, dia punya juz'un. Dia menunjukkan kepada sebagian makna daripada makna hayawanun natiq. Tapi bukan itu yang diinginkan. Karena ketika kita bilang hayawanun natiq, yang diinginkan adalah namanya. Ya, pokoknya setiap nama, meskipun nama itu 1 kilometer panjangnya, ya itu dianggap satu. Ya, walaupun 1 kilometer panjangnya, ya nama. Ya, itu kayak Zaid. Ya, orang meletakkan nama kan? Ya, semua nama itu pasti mufrad. Ya. Apa itu? Hayawan natik yang dijadikan nama. Sama itu kami hayawan natik. Kalau gelar itu masuk murokab. Gelar yang seperti apa? Saifullah. Masih masuk mufrad. Ya, nama, gelar, kunyah sama semuanya. Oke, kita baca matanya. Aqulu al-lafzu imma an yakuna muhmalan kadaizin au musta'malan kazaidin. Nah, di situ syarih membagi lafaz itu kepada muhmal dan kepada musta'mal. Maksudnya musta'mal di situ apa? Maksudnya adalah maudhu'. Kenapa kita tahu maksudnya maudhu'? Karena sebelumnya syarih bilang muhmal. Ya, muhmal itu lawannya maudhu'. Muhmal itu lawannya bukan musta'mal. Nah, jadi ketika dibagi lafaz kepada muhmal dan musta'mal, musta'mal yang dimaksud adalah maudhu'. Ya, kazaidin wala ibrata bil muhmal. Ya, muhmal itu enggak dipakai. Walidzalika ahmalahul musannif. Karena itu tidak dihiraukan oleh musannif. Tsumma al musta'mal atau al maudhu' imma an yakuna mufradan wa imma an yakuna murakkaban. Ya. Fal awwalu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ya. Kalau kita tidak tambahkan di sana kait dilalatan maksudah, maka hayawanun natiq masuk dalam murakkab. Hayawanun natiq alaman. Hayawanun natiq itu yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, ya kan? Ya, makanya ditambahkan kata-kata dilalatan maksudah supaya mengeluarkan hayawanun natiq itu. Ya, hayawan natiq dari murakkab. Fal awal ay al murakkab ma la yadullu. Bukan, fal awal mana? Mufrad berarti ya? Oh, awal di sini bukan di bait ya. Awal di sini maksudnya yang di atas. Sumal musta'mal imma an yakuna mufradan wa imma an yakuna murakkaban. Fal awal ay mufrad. Ya, fal awal ay mufrad. Bukan yang fa awal di bait. Ya, kalau fa awal yang di bait itu murakkab. Ya. Fal awalu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu ka Zaidin. Zai ya da itu juz'un daripada Zaid tapi dia tidak menunjukkan makna.
Ya, watsani ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu kazaidun qaimun. Ya. Nah, kenapa tadi kita nambahkan dilalah maksudah di ta'rifnya? Karena ketika kita menamakan hayawanun natiq, ya, nama orang hayawanun natiq, maka dia masuk dalam definisi murakkab. Hayawanun natiq itu lafaz dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu, ya kan? Tapi dilalahnya ghairu maksudah. Ya, dilalahnya ghairu maksudah. Hayawan natiq keluarnya dengan kata-kata dengan kait dilalah ghairu maksudah. Ya. Ya, wal kalamu 'alal murakkab bi qismaihi a'ni ma huwa fi quwwatil mufrad wa ma kana mahdan ya'ti fil mu'arrifat. Ya, murakkab itu nanti adanya di mu'arrifat dan qadaya. Bab mu'arrifat, qadaya dan bab aqisah. Ya, bab qiyas, mu'arrifat, qadaya itu semuanya pembahasannya tentang murakkab. Nah, pembahasan mufrad itu di bab tasawurat. Wal maqsudu huna al mufrad wa huwa qismani. Ya, jadi apa? Lafaz itu pertama dia terbagi kepada lafaz maudhu itu terbagi kepada mufrad kepada murakkab. Yang mufrad ini terbagi kepada kulli dan juz'i. Ya. Kulli dan juz'i. Ya. Kulli tadi apa? Kulli tadi mafhum, yang mafhumnya itu bisa kita bayangkan afradnya berbilang-bilang. Ya, bisa banyak, ya. Kalau juz'i apa? Juz'i ada mafhum, mafhumnya itu tidak bisa kita bayangkan dia berbilang-bilang. Ya. Ini udah. Ya. Al-juz'i itu ma yamna'u tasawwuru ma'nahu min wuqu'i asy-syarikah fihi. Ya. Maknya kembali ke lafaz. Ya. Maknya adalah al-lafzu. Al-lafzu yamna'u tasawwuru ma'nahu. Hunyahu al-lafzu lagi. Ya. Al-juz'i ya, itu adalah lafaz yamna'u tasawwuru ma'nahu. Ketika kita tadi apa? Setiap lafaz itu dia punya makna, ya kan? Nah, dan makna itu berarti apa? Makna itu gambaran kan? Kita punya gambaran terhadap makna itu. Ya, lafaz yang gambaran kita terhadap makna lafaz itu yamna'u, menghalangi kita, ya, min wuqu'i syarikah, ya, dari terjadinya sesuatu yang berbilang-bilang terhadap adanya istirak, adanya perserikatan atau persekutuan dalam makna itu. Ya, enggak bisa. Itu namanya juz'i, ya, ma yamna'u tasawwuru ma'nahu, ya. Lafaz yang gambaran maknanya itu menghalangi kita untuk membayangkan adanya bilangan atau berbilang-bilang terhadap makna itu. Ya, seperti contohnya tadi, ya, contohnya yang mufrad tadi, ya, Zaid atau ya. Kalau kulli apa? Kulli itu, ya, tinggal tambahkan la-nya, ma la yamna'u, ya, terus sampai akhir. Ya, maknya juga kepada lafaz, ya. Ma la yamna'u tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syarikah fihi. Ya. Syarih menggunakan itu, ya. Berarti apa di sini? Di sini mensifati lafaz dengan juz'i, mensifati lafaz dengan kulli, berarti majaz, ya enggak? Ya, padahal juz'i dan kulli itu sifat daripada makna, ya. Makanya kalau di isaguji, ya, di isaguji di maknya bukan jatuh kepada lafaz. Di isaguji maknya jatuh kepada makna. Ya, al-kulli itu adalah maknan yamna'u tasawwuru. Karena udah makna, bukan tasawwuru maknanya lagi.
bukan maknahu lagi, ya, tapi langsung tasawuruhu. Ya, karena makna nggak mungkin tasawur makna lagi. Ya, kalau di Saguyi maknanya dihapus. Ma yamna'u tasawuruhu langsung. Ya, karena maksud ma adalah makna. Ya, tapi syarih maksud ma adalah lafaz. Ya, karena syarih menggunakan majaz. Ya, ma. Tapi ini yang lebih mudah. Ini lebih mudah. Ya. Ma yamna'u tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syarikati fihi. Ya. Nanti semakin ke atas di tahdhib ditambahkan nafsu tasawur. Kenapa harus ada nafsu tasawur? Jadi kadang apa namanya definisi itu dari yang lebih mudah nanti ditambah kaitnya. Itu. Ya, kita belajar pemula itu tidak apa menggunakan definisi yang ada i'tiradnya, definisi yang belum sempurna, bahkan definisi yang salah. Enggak masalah, yang penting kita ada gambaran. Ya, kita belajar sifat 20 di Indonesia. Ya, sifat 20 itu bukan sifat tahqiq. Ya, sifat Allah. Ketika kita belajar sifat 20 berarti kita belajar tentang ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah, ya kan? Nah, sifat ma'nawiyah itu adalah al-hal. Ya, nanti hal itu secara tahqiq itu enggak ada. Hal itu enggak ada. Ya, berarti sifat menurut Asy'ariyah sifat itu cuma 13, bukan 20. Jadi mutakallim, ya. Yang yang hal itu maksudnya apa? Hal itu ya, misalnya al-kalam itu sifat, ya kan? Habis itu ada az-zat itu sifat Allah mawjudnya, ya kan? Nah, menisbahkan kalam kepada zat itu jadinya mutakallim, itu hal namanya. Nih, yang di tengah-tengah hal itu dia dikatakan mawjud tapi nggak ada, dikatakan misalnya apa? Misalnya ada orang disifati dengan kata-kata alim. Berarti apa? Kaunuhu aliman. Alim itu apa? Ada zat, ada ilmu. Alimnya di mana? Alim itu kan sifat orang menisbahkan zat kepada ilmu. Fil hakikah dia nggak ada. Hal itu sesuatu yang antara ada dan tidak ada. Ya, dibilang tidak ada tapi dia ada. Dibilang ada tapi nggak ada. Ya, itu hal. Nah, itu tahqiqnya cuma 13, tapi kita belajarnya tetap 20, tetap sifat 20. Apa? Ya, amrun i'tibari. Menurut orang-orang ini Kin aja Gin, pasti biar kada pusing. Pusing Said. Kada bang, kada. Dulu lo tahu 13 kenapa nanti. Ya, karena habis mantik nih kita ke sana. Yes. Penanya lo perlu guringan lagi bagi dah. Apa? Asy'ariyah, tahqiq Asy'ariyah aslinya. Bapak kan dapat 20 orang tuh, Kak. Yang 20 tasahulan. Bahasanya tasahulan. Padahal kalau kita memahami itu lebih susah. Memahami hal itu lebih susah. Kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, itu lebih susah. Kalau hayy kita udah tahu, hayat, sifat hayat. Dah jelas sifat hayat bagi Allah. Tapi kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakalliman, itu lebih susah. Lebih susah. Berarti kan lo mau aja 13 ya lah. Jadi lah, dia mau kan sih mau 13 ya. Bukan ikan 20 tuh ngalih pelajarinya. Hal itu kentaan. Wah, gurunya lah. Ya, orang dia malas aman ya tidak. Kalau dikasih 2 kan. Ya. Dah, ini perbedaan antara juz'i dan kulli, paham enggak? Udah paham kan tadi? Ya. Juz'i itu setiap lafaz itu punya makna. Kita lihati maknanya. Habis itu makna itu bisa terhadap sesuatu yang banyak atau cuman bisa terhadap satu aja. Ya, kalau cuman satu muayyan maka dia juz'i. Ya, maknanya itu cuman menunjukkan ke sesuatu yang tertentu, maka juz'i. Makanya yamna. Ya, kita melihat makna. Nah, berarti apa? Kita sudah tasawur makna. Kita punya penggambaran terhadap makna. Kemudian ketika tergambar makna itu menghalangi kita untuk untuk melihat terjadinya sesuatu yang banyak terhadap makna itu. Ya. Kalau kulli lawannya, kulli itu la yamna. Ya. Nah, kemudian yang juz'i ini itu bukan pembahasan mantik. Ya, mantik tuh dia tidak suka membahas sesuatu yang juz'i. Karena apa? Juz'i itu la yatanaha. Juz'i itu banyak banget. Kalau kita ngitung satu-satu kan capek. Nah, mantik tuh ngambil yang kulli-kullinya aja. Ya. Ya. Kemudian yang kulli itu ya, dia terbagi lagi, ya.
Ya, ada lafaz kulli, ya, tapi la yujad min afradihi fardun. Lafaz kulli tapi tidak punya afrad. Gimana, Ed? Bisa nggak, Ed? Tapi nggak punya afrad. Bisa nggak? Bisa nggak? Lafaz kulli tapi nggak punya afrad. Bisa, ini tulis bisa berarti. Ya. Soal contohnya sih di belum contohkan. Ya, ada lafaz kulli. Makanya kita bilang apa? Lafaz itu atau kulli itu sifat daripada makna. Ya. Kemudian makna itu bisa nggak makna itu kita bayangkan dia berbilang-bilang untuk yang berbilang-bilang. Kalau bisa berarti dia kulli. Nanti melihat afrodnya fil kharij, ada nggak afrodnya, itu kita nggak menghiraukan itu ada atau nggak ada. Yang penting kita bisa membayangkan itu banyak. Itu maka kulli. Ya. Contohnya apa? La yujad min afradihi fardun. Itu bisa ma'al istihalah atau la yastahil. La yastahil wujuduhu. Apa? Ya. Ya. Contohnya apa misalnya? Ya, ma'al istihalah itu contohnya syarikul bari. Ya. Syarikul bari, ya, sekutu Allah. Itu fil akli boleh nggak banyak? Maknanya boleh nggak banyak? Makna syarikul bari boleh nggak? Boleh banyak. Maknanya, makna syarikul bari itu boleh. Ya, dia secara makna dia yakbal al-kathrah. Ya, berarti dia kulli. Kulli itu melihat makna. Tapi fil haqiqah ada nggak syarikul bari itu? Nggak ada. Boleh nggak ada? Nggak, berarti mustahil. Ya, berarti apa? Syarikul bari itu lafaznya kulli karena dia menunjukkan makna kulli. Maknanya la yamna tasawwuru maknahu min wuqu'i syarikah. Syarikul bari itu la yamna. Ya bisa aja kita membayangkan. Ya, misalnya apa? Misalnya patung itu syarikul bari, api itu syarikul bari. Ya, gajah itu syarikul bari, sapi itu syarikul bari. Kita bisa membayangkan itu. Iya kan? Fil akli. Tapi pada kenyataannya ya tidak ada, syarikul bari itu tidak ada, dan istihalah tidak mungkin ada. Ya, tapi makna syarikul bari itu adalah makna umum atau makna kulli. Ya, mafhum ya binian. Ya. Kemudian ada sesuatu yang maknanya kulli, dia tidak ada, ya, tidak ada, tapi mungkin, la yastahil wujuduhu. Mungkin aja ada, tapi enggak ada. Misalnya apa? Misalnya jabalun min zahab. Ada enggak? Enggak ada kan? Tapi jabalun min zahab nih kulli apa juz'i? Bisa enggak banyak? Bisa aja. Ya. Muqattam berubah jadi emas misalnya. Ya, Jabal Muqattam. Ya, Jabal Sinai misalnya berubah jadi emas. Bisa kan? Bisa. Berarti dia kulli. Mafhumnya kulli. Tapi ada enggak afradnya fil kharij? Enggak ada. Mustahil enggak? Enggak mustahil. Ya, berarti apa? Dia la yujad min afradihi fardun. Ya. Tapi la yastahil wujuduhu. Jabalun min zahab atau bahrun min zi'baq. Kalau di buku-buku mantik biasanya bahrun min zi'baq. Zi'baq itu apa? Air raksa kayaknya. Lautan dari air raksa ada enggak? Enggak ada kan? Tapi boleh enggak ada? Boleh aja. Said kaya misalnya mengumpulkan duit sepanjang hidup tuh, ngumpulkan duit gasan nukar air raksa aja supaya bola lautan. Iya kan? Boleh, mungkin aja. Ya, Said misalnya saya harus mengadakan ini karena dia la yastahil wujuduhu. Maka tujuan hidup saya itu sepanjang hidup ya mengumpulkan air raksa ya semua hidup. Supaya apa ya? Supaya kalau berenang di air raksa itu langsung meninggal. Kan tujuan hidup tuh untuk mati ya. Mantep tuh ya. Nah, 2 jempol. Ya. Kucing itu kulli kan juz'i enggak? Kucing kulli. Kucingnya Said juz'i. Bisa kayak kucing yang sebesar planet bumi. Apa? Itu kulli kan juz'i. Juz'i. Kucing yang sebesar planet bumi juz'i. Oh, kalau itu bisa, tapi yang yastahil wujuduhu. Bisa nggak ada? Bisa aja. Bisa nggak banyak? Boleh aja. Tasawur kita nggak menghalangi. Yang penting tuh di tasawur, bukan afrad fil kharijnya. Ya, di luar tuh ada atau kada ada itu kada perhatian kita. Yang penting kan ini Naruto nih. Kan kita pembahasan yang dengan apa? Kulli dan juz'i itu di makna. Ya, mufrad dan murakab itu di lafaz. Afrad itu fil kharij. Beda lagi. Lafaz itu bisa dilihat lafaznya, bisa dilihat maknanya, bisa dilihat afradnya. Ya, al-insan itu kulli apa juz'i? Ya, kulli.
Karena apa? Kita melihat kulinya dari mana? Dari segi maknanya. Karena makna insan itu la yamna tasawwuru maknahu min wuqu'i syarikah, ya kan? Jabalun min ziba maknanya apa? Maknanya boleh aja jabalun min ziba itu banyak ya secara makna. Tapi fil kharij ada enggak afradnya? Enggak ada. Ya, kita enggak lihat fil kharijnya. Kita melihat tasawwur fi zihni faqat. Ya. Karena pembagian kulli dan juz'i itu pembagiannya di makna. Ya, dia sifat daripada makna. Oke, ini mafhum? Ini loading. Ya. Dalam mana ngomong? Dalam mana aja? Nah, kayak gue ikat kan mau. Ya, kemudian ada kulli. Ya. Ada kulli tapi afradnya cuma satu. Kulli tapi afradnya cuma satu. Bisa nggak, Ed? Bisa. Ya, gimana, Ed? Kulli tapi afradnya satu aja gimana? Kulit ada protes satu aja. Kulli nggak? Kulit itu. Ya, ada kulli tapi afradnya cuma satu. Ya. Ma'a istihalati ats-tsani. Kemudian berarti apa? La yastahil. Ya. Ya, yang ma'a istihal ats-tsani itu apa contohnya? Contohnya adalah al-ilah. Boleh nggak al-ilah itu banyak? Mafhum ilah itu boleh nggak banyak? Boleh nggak? Ya, mafhum ilah itu banyak. Ya, makanya kita bilang la ilaha. Kalau satu ngapain dinafikan? Kalau kita bilang mafhum ilah itu satu, la ilaha illallah, Allahnya apa? Ya, mafhum ilah itu kulli. Ilah itu kulli. Ilah itu boleh banyak. Api bisa jadi Tuhan, ya. Itu fil akli, ya. Tapi pada kenyataannya ilah itu fardunnya cuman wahid, ya. Maknanya kulli, afradnya cuman satu, ya. Lafaz itu bisa dilihat dari maknanya, bisa dilihat dari afradnya. Itu penting kita membedakan itu supaya paham pembagian ini dengan mudah, ya kan? Maknanya ilah itu makna kulli, ya. Pembahasan kulli itu min haisul makna, bukan min haisul afrad. Walaupun afradnya cuman satu, ya. Kemudian al-ma'bud bihaq. Kulli apa juz'i? Kulli apa juz'i? Al-ma'budu bihaqqin. Kulli apa juz'i? Kulli apa juz'i? Lihat maknanya. Ma'bud bihaq itu boleh enggak terhadap sesuatu yang banyak? Maknanya. Boleh enggak? Maknanya boleh. Ya, boleh aja ma'bud bihaq itu banyak secara makna. La yamna tasawwur. Ya. Tapi fil haqiqah, ya, fil haqiqah dia cuman satu, ya. Ilah itu cuman satu, ya. Kemudian Allah. Kuliah apa juz'i? Maknanya Kulli. Kuliah apa juz'i? Boleh. Boleh Allah banyak lah. Tapi kan yang asli la ilaha Saya jawab. Kalau Allah nih, Kak. Yang dulu. Allah satu aja. Allah satu ya. Tapi orang Kristen Allah. Ayo mana? Umi kan justru nih. Tadi anak jahit banyak banget. Apa aja jahit bisa dijahit. Jadi jahit Kayak penting Allah tadi kan Juz'i. Bismillah malah. Allah itu sebutin aja berarti itu, Bang. Kalau kulli berarti apa nafinya? La ilaha illallah. Kita menafikan semuanya kalau kulli. Habis itu mengisbatkan semuanya. Apa maksudnya la ilaha illallah? Oh iya. Ya. Yang la yastahil apa? Asyams misalnya. Syams ada berapa? Satu. Syams itu artinya kaukabun nahariyun yudi. Ya, planet yang pada siang hari dia bercahaya. Ya, itu boleh nggak banyak? Boleh. Boleh aja. Makanya di ini kita jamakkan syumusul ma'rifah. Ya. orang jahra itu. Apa? Orang jahra. Orang jahra. Kenapa? Ada enggak? Oh, iya yang diam ini dah satu kali kamu. Ya. Kulli
lahu fardun wahid. Tapi ma'a istihalatis sani. Itu contohnya adalah al-ilah. Al-ilah itu lafaznya lafaz kulli. Ya, maknanya kulli, tapi afradnya satu. Kalau kita membagi dari awal tadi enak kan? Lafaz itu bisa dilihat maknanya, bisa dilihat afradnya. Ilah itu maknanya kulli, afradnya satu. Iya. Gampang kan? Ma'bud bihaq itu lafaznya, maknanya lafaznya kulli, tapi afradnya satu. Ya. Syamsun itu afradnya, maknanya kulli. Kenapa? Karena secara tasawur Samsun itu boleh aja banyak. Ya, tapi afradnya cuman satu. Dan tidak mustahil ada dua, tidak mustahil ada tiga. Ya enggak? Bisa aja misalnya di planet lain, matahari yang di planet lain itu pindah ke bumi, berarti dua matahari. Bisa aja ya enggak? Kawan. Nyaman enggak ada pemalaman lagi teh? Iya kan. Berarti gitulah. Kuliah masuk ke dalam. Ya. Kulinya melihat daripada maknanya, afradnya lain lagi. Ada kuli tapi tidak punya afrad. Ya, yang penting maknanya kuli. Ya, kayak tadi. Intinya fokusnya itu di maknanya itu. Fokusnya di makna. Karena kuli dan juz'i itu sifat daripada makna. Ya, afrad itu amrun kharijun. Ya. Afrad itu fil kharij. Pak, ada nggak rumus supaya nyaman menggunakan ini boleh juz'i kayak Rumusnya tasawur fi dhihni. Boleh nggak itu terhadap sesuatu yang banyak? Kalau boleh kulli, kalau nggak boleh juz'i. Ini kenapa al-ma'bud bihaq itu tidak boleh tasawur fi dhihni? Kalau dengan dalil. Tapi kalau cuman maknanya aja itu boleh. Al-ma'bud bihaq atau al-ilah itu atau al-wajibul wujub. Al-wajibul wujud. Nih, al-wajibul wujud. Ini mafhumnya boleh nggak banyak? Mafhumnya aja boleh banyak. Tapi dengan dalil yang lain, ya dengan dalil misalnya apa? Dengan dalil adanya alam, dengan dalil pencipta. Setiap pencipta itu ada yang menciptakan. Nah, dengan dalil itu, maka wajibul wujud itu harus satu. Ya, dengan dalil luar, dalil yang lain. Tapi secara mafhumnya, dia boleh banyak. Yang membuat dia jadi satu itu apa? Dalil yang lain di luar dari mafhum. Makanya nanti ketika di Isaguji ditambah nafsu tasawuri maknahu. Nafsu tasawur, mujarrad tasawurnya aja. Kalau tasawur maknahu ma'ad dalil, dia cuma boleh satu. Wajib ma'bud bihaq ma'ad dalil, dia cuma boleh satu. Ya, makanya ditambah nafsu tasawur, tasawurnya aja. Ya. Gitu. Tasawurnya boleh lah. Misalnya ilahun akhar itu masuk di sarikul bari itu. Apanya? Ilahun akhar. Ilahun akhar. Maksudnya apa? Kata-kata lafzul ilahun akhar itu maknanya itu masuk di ma'al istihalah la yujad min afradi fardun taqdir. Ilahun akhar berarti apa? Kita pengen ada dua ilah gitu maksudnya. Habis itu ada ilah, ada ilahun akhar. Kan ilahun akhar itu berarti apa? Akhar itu sifat kembali ke yang lain. Yang lain itu yang lain yang mana yang maksudnya? Iya kan? Kalau pengen mafhum, akhar itu kan artinya yang lain. Yang lain maksudnya yang lain dari mana? Yang lain dari Allah. Kalau yang lain dari Allah ya sarikul bari sama maknanya. Ya, berarti sama lawan sarikul bari. Syams. Ya, binian mafhum enggak? Pembagiannya yang di ujung. Kelihatan lah. Sini kosong. Dan kata lihat lah. Melihat kemana katakan konfliknya. Ya, udah ya. Kemudian ada lafaz kulli. Yang ini mudah nih. Kulli lahu afradun katsirah. Memang harusnya seperti itu ya kan? Iya. Apa? Ya, kulli dia punya afrad yang banyak. Ya. Ini juga terbagi pada dua. Ya. Afradnya la yatanaha. Afradnya tidak terbatas atau ma at-tanahi. Ya. Ada batasnya, ya. Misalnya apa? Al-insan. Ada nggak batasnya al-insan itu? Ya, soal hitung. Ya, yang penting ada ujungnya. Berapa jumlahnya? Sampai habis kalkulator tuh, yang penting ada ujungnya, maka dia dinamakan ma'at tanahi. Manusia berapa miliar sampai habis kalkulator menghitung, tetap dia ma'at tanahi. Tapi nikmat Allah, ya fil jannah itu masuk yang la yatanaha. Ya, tidak ada ujungnya. Pasti ada terus.
Ya. Sifat Allah, sifat kamalat bagi Allah itu ya kulli yang la yatanaha. Ya, la yatanaha. Mantap tuh sembung ceramah. Ini adalah jurung lah ya karena nikmat Tuhan. Apa jurung yang tak tahan cuma sama. Pakai bahasa Arab tuh lambat-lambat ceramah aja kan. Kada bisi bahan kan pandir ya bahasa Arab. Ya kan bahasa Arab terjemahnya ulang, maknanya buat panjang mau merok. Ini mau ada aja orang apa? Dicatain Ingat, gue tahu tuh. tadi dia mengingatkan mulikan kai gitu. Belikan kai ya lo. Kayaknya masuk surga aja denger ceramah tuh itu. Kan enak paham. Aku habis jadi kita lah memantik dia kan si kai-kai supaya kai-kai ini bisa dimantik dia kan ya. Jadi orang mikir di forum kopi. Al-ilah. Kalau Syarikul Bari itu ada nggak fardunnya fil kharij? Syarikul Bari ada nggak? Nggak ada kan? Berarti apa? La yujad min afradihi fardun fil kharij. Ilah itu ada nggak fil kharij? Ada nggak? Ilah ada nggak? Ada nggak? Siapa? Ilah itu Tuhan semuanya. Allah masuk di situ. Makanya ada ilah itu lafaz kulli lahu fardun wahid. Ilah itu lafaznya kulli lahu fardun wahidnya apa? Allah. Kalau Syarikul Bari lafaz kulli tapi dia tidak punya afrad. Lafaznya kulli dia tidak ada afradnya, tidak ada bendanya fil kharij. Ya. Kalau ilah itu lafaznya kulli, fardunnya cuma satu, yaitu Allah. Allah itu termasuk ilah, ya enggak? Allah itu adalah ilah. Ya, al-ma'budu bil haq. Ini lafaznya kulli. Fil kharij cuma ada satu, yaitu Allah. Ya. Ma'a istihalati sani, tidak mungkin ada dua. Tidak mungkin ada dua Allah. Ya. Itu ya. Kehebat yang la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan. Kan kalau tidak ada Tuhan Kita kafir. Nanti itu pembahasannya. Dulu pernah anak ini kan? iya. Tadinya Ingat kan? Dan ingat. Aku cuma tanya ke kakak. Apa ini tulisanmu kayaknya banyak orang. Udah kan? Ya, di bukunya ada juga ayat. Kita baca dulu. Ya, wal maqsuduhuna, ya maksudnya di sini
al-mufrad. Ya, pembahasan kita di sini adalah pembahasan mufrad. Wa huwa qismani. Mufrad itu terbagi dua, juz'i dan kulli. Juz'iyun in mana'a tasawwuru ma'nahu min wuqu'ish syarikati fihi. In mana'a tasawwuru ma'nahu. Ya, berarti hu-nya kembali ke lafaz. Ya. Kalau tasawur maknanya, ya penggambaran kita terhadap makna itu menghalangi kita dari terjadinya berbilang-bilang makna tersebut fil kharij. Ka Zaidin, seperti Zaid, maka itu dinamakan juz'i. Ya. Kulli in lam yamna tasawuru maknahu min wuqu'ish syarikati fihi, ka Asadin. Ya, asad boleh nggak banyak? Boleh kan? Makna asad itu hayawanun muftaris. Hayawan muftaris itu bisa aja banyak. Wa huwa sittatu aqsam. Dia terbagi kepada 6 bagian, ya. Pembagiannya ini adalah pembagian bi'tibari wujudi afradihi fil kharij. Ya. Kulliyun lam yujad min afradihi fardun. Ada lafaz kulli tapi tidak ada afradnya. Kulliyun lam yujad min afradihi fardun. Ya, kulli yang dia tidak punya lafaz, dia tidak punya afrad, ya. Entah itu nanti ma'al istihalah atau ma'a jawaz, ya. Kemudian yang kedua, kulliyun wujida minha fardun. Ini pembagian awalnya. Ada kulli yang cuman ada satu fardun, satu individu saja. Kemudian kulliyun wujida minha afradun katsirah. Ya, wa kullu wahidin min hadhihi salasah qisman. Ya, dari 3 di atas itu terbagi 2, makanya taksimnya adalah 6. Al-awwal ay kulliyun lam yujad min afradihi fardun huwa alladhi lam yujad min afradihi fardun imma ma'al istihalatil wujud kajtima'id diddain. Ya, seperti ijtima'ud diddain. Sesuatu yang berlawanan itu bisa nggak berkumpul dalam satu waktu, dalam satu tempat. Ya, nggak bisa. Buta dengan melihat fil kharij itu nggak bisa berkumpul. Ya. Au ma'a jawazil wujud, atau boleh ada. Ya, contohnya adalah bahrun min zibak. Bahrun min zibak itu lafaznya kulli. Ya. Kemudian afraduhu fil kharij enggak ada, atau anqa. Ya, anqa itu lafaznya kulli. Ya. Fil kharij tidak ada. Kemudian wasani, yang kedua maksudnya adalah kulliyun wujida minha fardun wa huwa alladzi wujida min afradihi fardun imma ma'astihalati ta'addud, ada afradnya satu tapi mustahil banyak. Kal ma'budu bihaqqin, ma'bud bihaq tuh fil kharij dia cuman satu, ya, dan mustahil banyak. Au ma'a jawazi ta'addud, atau ada lafaz ada afradnya cuman satu tapi boleh banyak. Contohnya adalah matahari. Ya, matahari itu secara akal boleh banyak. Wasalis wa huwa ma wujida minhu afradun imma ma'at tanahi kal insan au ma'a adami tanahi kanaimi ahlil jannah au kamalillahi ta'ala. Ya, faidatun. Al-labzu yusafu bil ifradi wat tarkib haqiqatan. Apa labzun mufrad, labzun murakkab itu hakikah. Wa wasful makna bihi ma majaz. Ketika kita bilang makna mufrad, makna murakkab itu majaz. Wal makna yusafu bil kulliyati wal juz'iyati haqiqatan. Wa wasfu al-lafzi bihi ma majaz. Ya. Fa in qulta, ini i'tirad. Fa in qulta kana al-aula lil musannif an yuqaddim al-mufrada 'ala al-murakkab li'annahu juz'uhu wal juz'u muqaddamun 'ala al-kulli tab'an. Kemarin kita bilang kan, juz'un itu muqaddamun 'ala al-kulli tab'an. Ya, juz'unnya dulu belajar baru kullinya. Di situ musannif menyebutkan apa duluan? Musannif menyebutkan yang duluan adalah kulli, bukan juz'i. Padahal juz'un itu, ya, juz'un itu adalah bagian daripada kulli. Ya, setiap lafaz kulli itu pasti mempunyai juz'i di bawahnya. Ya, juz'i, ini juz'i, ini juz'i. Ya. Nah, membahas tentang juz'i itu harusnya didahulukan daripada kulli, karena juz'i itu muqaddamun bi tab'i. Ya, kita membahas kemarin ketika kita bilang, ya, di muqaddam taba', ya, harus mendahulukan sesuatu yang sedikit daripada sesuatu yang banyak, ya. Mendahulukan juz daripada kul. Ya, juz'i itu juz'un daripada kullun. Ya. Kemudian jawab. Ya, jawabnya apa? Jawab i'tirad. Kenapa musannif mendahulukan pembahasan kulli daripada pembahasan juz'i?
Fal jawabu anna ma'nal murakkab subutiyun wa ma'nal mufrad adami wal isbat asyrafu minan nafyi faqaddamahu alaihi. Ya. Jadi takdim itu kemarin kita bagi kan, takdim itu bisa bitabai, bisa bizaman, bisa bisyarab, ya. Kemudian bisa bil illah. Satunya lagi ada 5 kalau nggak salah. Ya. Yang bizaman ayah itu lebih dulu daripada anak. Ya. Yang bil illah gerakan tangan. Ya, secara akal gerakan tangan itu lebih dulu daripada gerakan jam. Yang bitabai 1 itu lebih dulu daripada 2. Ya. Bisyarab dan satunya lagi birutbah. Ya, birutbah. Imam itu lebih dulu daripada makmum. Lebih dulu maksudnya di situ adalah lebih di depan. Ya. Nah, yang di sini adalah muqaddamnya bisyarab. Ya, apa maksud muqaddam bisyarab? Ya, al-jawab annal ma'nal murakkab subuti wal ma'nal mufrad adami. Ya, apa maksudnya itu? Ya. Murakkab apa? Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Habis itu mufradnya apa dia? Enggak di matan. Ya. Bi aksi matala. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi matala wa huwa ala qismaini a'dil mufrada. Ya, mufrada maksudnya kembalinya bi aksi matala. Aksi matala itu maksudnya adalah mufrad. Oke, kalau mufrad apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Ya. Yang murakkab itu subuti. Ya, subuti itu maksudnya apa? Subuti maksudnya adalah dia tidak mengandung huruf nafi. Ya. Ini subuti. Ya, itsbat. Ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu, tidak ada huruf nafinya. Ya, sedangkan yang mufrad itu ada nafinya. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Mana yang lebih duluan? Isbat dulu apa nafi dulu? Isbat dulu, ya. Bisa enggak kita menafikan sesuatu yang enggak ada? Harus diadakan dulu baru kita nafikan, ya enggak? Makanya muqaddam bisyarab. Ya, isbat itu muqaddamun bisyarab. Ya. Zaidun laisa biqaim. Bisa enggak kita menafikan laisa biqaimnya? Tanpa ada Zaidun qaimun duluan. Gak bisa, harus ada bendanya dulu baru kita nafikan. Ya. Harus ada bendanya baru kita nafikan. Ya. Isbat itu muqaddamun bisyaraf. Ya. Fal jawabu anna ma'nal murakkab subutiyun. Makna murakkab itu subuti. Wa ma'nal mufrad adami. Kenapa adami? Karena ada la-nya. Ma la yadullu berarti apa? Adam kan? Adamu dilalah. Ya, ma la yadullu. Wal isbatu asyrafu minan nafyi. Ya, faqaddamahu alaihi. Wa bihadza yujabu an taqdimihil kulli 'alal juz'i. Dengan ini maka boleh mentakdimkan kulli terhadap juz'i. Ya. Wa qauluhu 'ala juz'i ma'nahu bi tahrikiz zai bid dham. Kama qara'a bihi Syu'bah min riwayat Asim. Ada di qiraat itu Pak ayatnya. Yang sudah qiraat 13. Ada satu ada. Muqaddam bi rutbah itu rutbah maksudnya adalah al-makan. Ya. Rutbah di situ. Apa? Bukan rutbah yang itu pakai ta. Rutbah. Pakai ta. Iya. Dalam benar. Ya, ada pertanyaan? Esok datang dulu. Ibunya tadi menghafal. Macet kajian. Ada insiden sih, Pak.
Anak jadi tulak tadi bang. Tapi juga nggak ini Abdul. Ya. Ada pertanyaan lagi? Dalam mana aja mau bang? Alasannya di dalam. Alhamdulillah demi kawin. Yang penting apa? Yang penting kita pas pertama kita lihat pembagian tadi, ya pembagian. Lafaz itu bisa yang dimaksud adalah maknanya, bisa yang dimaksud afrodnya. Kalau udah itu kita gampang. Kuli itu apa? Kuli itu makna. Berarti bisa aja ada makna yang boleh terhadap sesuatu yang banyak, afrodnya terserah. Ya, melihatnya dari dua sisi itu. Ya, melihat makna, melihat afrod. Itulah rumusnya lah. Oh iya bujur. Tapi kayak kayak itu aja loh. Satu tahun itu kan itu lah lahir jet pembagian itu lah. Itu pembagiannya dari mana? Dari tadi kita lihat melihat makna. Kalau mau mikir akan blok soalnya. Jadi kan harus berapa bulan ini? Ya lah. Dalam bulan. Sok pengantinan lah. Yang hari ini ada di kampung kan. Ya, ada pertanyaan? Kalau ada kita tutup. Tujuan industri itu kan taharusnya majas ya. Itu tujuan dimajaskan kenapa? Takriban lil mubtadi. Apa? Enakin pusing ya. Makna ilah ini kan di dalam kan boleh kita banyak, tapi di luar syuting aja. Alhamdulillah tapi Beda. tapi sifat 20 manajer yang diringkas di dua. Muqaddam tapi contohnya 1, 2. 1 itu lebih dulu daripada 2. Tanpa 1 itu menjadi ilah. Dia bukan jadi ilah terhadap 2. Apa? Apa? Muqaddam bil tab'i, muqaddam bil illah, muqaddam bil rutbah, muqaddam bil syarab, muqaddam bil zaman. Bil wad'i bukan pembahasan ini di sini, di yang muqaddam biasa. Bil wad'i itu ketika menulis, ketika menyampaikan, ketika itu bil wad'i itu nanti melihat. Ya, ketika bil wad'i kita harus melihat dari 5 itu. Ini kan di sini kenapa syarih secara wada dia secara penulisan meletakkan kulli duluan daripada juz'i? Oh, karena kulli itu muqaddam bis syaraf. Harus ada alasannya. Muqaddam bil ilah, gerakan gelang jam dan gerakan tangan. Ya, tangan jadi ilah terhadap gerakan jam. Ayakunal awal, ayakunas tsani muhtajan lil awal. Gelang jam itu memerlukan kepada yang pertama. Wal awal illatan lisani. Ya. Jam bisa nggak bergerak tanpa adanya gerakan tangan? Nggak bisa. Tangan bisa nggak bergerak apa jam? Bisa dong. Kenapa yang sangat tadi ini setelah pembahasan mantik? Apa? Karena mantik itu pembahasannya kuli. Semua umur kuli itu pembahasan mantik. Ya, mantik itu pembahasannya tentang kuliyat. Ya, makanya nanti bab tasawuf apa? Al-kulliyatu al-khamsah. Babnya kuliyatul khamsah, jinsun, faslun, nau'un, wa khas. Itu kuliyatul khamsah. Itu dilihat dari 5 segi itu loh. Itu melihatnya nanti dari ajnas al-aliyah. Jinsun ali. Nanti kita bahas jinsun faslun nau'un. Apa? Mustahil akli dan mustahil adatan.
Nggak bisa. Yang mustahil adatan, Ada masing-masing. kalau mustahil akli pasti mustahil adatan. Ya, kalau mustahil adatan belum tentu mustahil akli. Adatun apa? Adat itu tolak ukurnya adalah tikrar. Ya, akli itu tolak ukurnya adalah akal. Kalau mustahil akli udah nggak mungkin sama sekali. Kalau mustahil adatan ada kemungkinan berubah. Apa? Ini apa jangan gua? Tadi kayak tadi mau tahu tadi. Said murajaah dulu, ya aku sampai ini. Murajaah dulu besok. Hanya dapat kita jelaskan. Dah kah? Juz'i yang 4. Juz'i yang laisa lahu juz'un. Dia tidak punya juz'un sama sekali. Contohnya adalah hamzah istifham. Kemudian juz'i lahu juz'un. Tapi la yadul. Contohnya adalah Zaid. Ya, Zaid itu punya juz'un, Zaid, dal dan ya, tapi la yadul. Ya, lafaz Zaidnya punya huruf, ya. Kemudian apa? Juz'i lahu ma'nan. Ya kan? Lahu ma'nan. Berarti apa yadul kan? Juz'i lahu ma'nan. Bisa apa yang ketiga? Yang mana yang dihapus ininya? Lakinnahu, tapi maknanya itu dia punya juz'un tapi punya dilalah, tapi dilalahnya bukan menunjukkan kepada makna maudhu. Ya, Abdullah misalnya. Abdullah itu makna maudhu'nya apa? Makna maudhu'nya untuk alam. Dia jadi untuk nama seseorang. Ya, Abdullah berarti apa? Syakhsun muayyan. Ya, kemudian kata-kata abdun itu berarti apa? Azat al-mutasib bil ubudiyah. Itu menunjukkan kepada orang ini enggak mesti, ya. Nah, dia lafaz lahu juz'un yadul, tapi yadulnya bukan kepada makna maudhu'nya. Ya. Kemudian yang ketiga, lafaz yadul ala ma'nan, menunjukkannya apa? Menunjukkan kepada makna maudhu'. Iya. Misalnya apa? Nama orang hayawanun natik. Ya, kata-kata hayawan itu juz'un. Dia yadul. Tapi menunjukkan kepada apa? Menunjukkan nggak kepada orang ini? Orang ini hayawan nggak? Hayawan kan? Orang ini natik nggak? Natik. Dia menunjukkan ke situ. Tapi ghairu maksudah, bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan hayawanun natik adalah sekedar nama saja, yang menunjukkan nama. Ya, ada lagi. Udah kah? Asli bang yang bilang lagi mati ini udah perasaan 2 jam dah. Ya. Ya. Kadang karena aja kan kalau jam mati harus fokus. Lo bang? Nih. Udah sah. Sama murad dan maksud itu sama. Juz'un aula min kulli itu muqaddam bit tab'i. Ya, juz'un itu harus. Nah, itu coba lihat cara i'tiradnya. Itu fa'in qulta, ya, kalau kamu bilang kanal aula lil musannif an yuqaddimal mufrad alal murakkab, harusnya musannif itu lebih aula, ya, mendahulukan pembahasan mufrad terhadap murakkab, li'annahu juz'uhu, mendahulukan juz'un terhadap kullunnya itu lebih duluan. Wal juz'u muqaddamun alal kulli tab'an, ya. Itu i'tiradnya, ya. Harusnya musannif itu mendahulukan pembahasan juz'un daripada pembahasan kullun, ya. Harusnya juz'un maksudnya apa? Juz'inya, pembahasan juz'i. Nanti juz'i sama juz'un itu beda. Beda juz'i dengan juz'un, kulli dengan kullun, itu beda. Ya. Wal juz'u muqaddamun 'alal kull, ya. Juz'u maksudnya adalah pembahasan juz'i. Pembahasan juz'i itu juz'un, pembahasan kulli itu kullun. Ya. Beda tapi, ya. Juz'un itu muqaddamun 'alal kull secara taba'.
Berarti apa? Kalau dia muqaddamun secara taba, bagusnya ketika wad'an, ketika menulis, ketika menyampaikan juga didahulukan. Itu i'tiradnya kan? Kenapa Anda membalik? Anda justru mendahulukan pembahasan kulli. Nah, ternyata musannifnya melihat dari sisi lain. I'tiradmu itu dari sisi ini. Jawaban saya dari sisi lain. Jawaban saya, kenapa saya mendahulukan? Karena kulli itu muqaddamun bisyaraf. Ya, bisyaraf. Maka saya dahulukan. Ya. Begitu juga nanti ketika i'tirad itu bisa melihat orang meng'iktirad maknanya secara makna, yang kita maksud adalah afradnya. Orang meng'iktirad secara lafaz, yang kita maksud adalah maknanya. Ya, makanya penting melihat satu lafaz itu bisa dilihat 3. Ya, setiap lafaz itu bisa kita lihat 3. Ya, nanti i'tirad itu diarahkan kemana-mana. Itu secara satu lafaznya. Nanti penggunaan beda lagi. Ketika penggunaan lafaz itu bisa hakikah, bisa majaz. Ketika dilalah lafaz itu bisa dilalah mutabaqah, dilalah tadamun, dilalah iltizam. Maka banyak itu. Makanya apa? Makanya ketika seperti itu Imam Al-Amidi bilang tidak ada dilalah dalam Al-Qur'an itu dilalah qat'iyah. Qat'iyah dilalah itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Dan tahqiqnya memang itu, pendapat tahqiqnya. Ya tadi harus dari segi lafaznya kita harus bisa 3. Kemudian dia hakikah atau majaz. Kalau hakikah atau majaz yang diinginkan dilalah tadamun, dilalah mutabaqah atau dilalah apa? Ya nanti banyak yang lain. Ada umur sekitar berapa? Sekitar 15. Kalau selamat dari 15 umur itu baru kita bilang ini adalah hakikah yang diinginkan. Dan tidak ada yang berani memastikan itu. Makanya Syekh Amidi bilang ketika beliau di Damaskus bilang, ya, dilalah Al-Qur'an itu semuanya, tidak ada dilalah qat'iyah. Ya, yang membuat dilalah qat'iyah apa? Yang membuat dilalah qat'iyah itu karena banyaknya riwayat, banyaknya ayat Al-Qur'an yang lain, akhirnya saling menguatkan. Akhirnya apa? Zahir maknanya seperti ini, zahir maknanya seperti ini. Tapi kalau satu ayat aja itu enggak ada langsung dilalahnya dilalah qat'iyah. Akhirnya apa? Karena pendapat itu beliau pengen dibunuh. Ya kan? Dibunuh. Ya udah, dihabari muridnya akhirnya pergi ke Mesir. Majelis pertama di Mesir yang disampaikan adalah ya, dilalah Al-Qur'an itu tidak ada dilalah yang qat'iyah. Kacau lagi di Mesir kan. Pengen dibunuh lagi. Akhirnya beliau kabur ke padang pasir. Ya udah di padang pasir tuh nulis sampai sekarang tulisannya menyebar. Ya, beliau nggak punya banyak murid tapi tulisannya menyebar sampai sekarang. Dan itu yang Imam Ar-Razi setelahnya menolong mazhab beliau, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oh berarti kalau itu Kak, hukum itu bisa dibikin dengan ijma aja berarti? Apa? Berarti kesimpulan hukum itu dari ijma aja yang buatnya. Maksudnya? Ketika dilalah itu nggak ada yang qat'iyah berarti kita untuk menguatkan segala sesuatu pakai ijma. Bukan, nanti qarinah, ada dilalah yang lain digabungkan, banyak ininya, perangkatnya banyak. Ya, tapi kalau satu hukum aja itu tidak ada. Makanya hukum fikih itu enggak ada dilalah qat'iyah di fikih itu. Kecuali yang salat wajib itu fikih bukan? Bukan fikih. Ya. Karena salat wajib itu bisa diketahui dengan daruratan. Semua orang Islam harus tahu itu. Pembahasan fikih itu hukum yang zon. Ya, kalau salat wajib itu pasti ya. Ya, fikih itu hukumnya semua yang zon. Ya, pembahasan fikih aslinya. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam pembahasan fikih? Ya. Ya dimasukkan mimbabi ya. Dia bukan maudhu' fikih tapi dimasukkan ke dalam fikih. Syekh Husam pernah berapa 2 bulan atau 3 bulan gitu. Itu enggak yakin. Saya enggak bisa kata Syekh Husam. Kebenaran itu harus ditentukan oleh orang banyak, nggak bisa. Dalil ijma sebagai dalil itu para ulama berdebat panjang banget, ya, memastikan apakah ijma itu bisa dijadikan sebagai dalil. Ijma itu banyak dan tidak ada dalil yang selamat dari i'tirad. Pasti ada i'tiradnya. Bahkan i'tiradnya bukan 1, minimal 3. Ya, setiap dalil itu minimal 3 i'tirad. Akhirnya Syekh Husam, ini gimana ini? Nggak bisa. Tapi semua ulama kan bilang ijma itu adalah dalil. Akhirnya Syekh Husam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon tunjukkan kepada saya satu kejadian yang orang banyak itu bisa menunjukkan kebenaran. Esoknya terjadi demo besar-besaran di Mesir. Ya, melengsir kan Husni Mubarak. Ya, itu jadi dalil. Ya, dalilnya itu. Akhirnya Syekh Husam percaya. Udah, akhirnya tenang beliau. Ya. Apa? Ya. Enggak, itu ada i'tiradnya panjang, tapi akhirnya jadi dalil.
Ya kalau takodum itu ada apakah tingkatan atau sama aja tingkatan? Sama aja, terserah. Kita boleh milih salah satu yang mana. Ya. Ya, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mida kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.